semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini, gue mau ngebahas tentang kehamilan di trimester pertama. Jadi apa aja sih yang harus diketahui di kehamilan trimester pertama? Tapi seperti biasa buat teman-teman yang baru aja ketemu atau baru aja join sama channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Caranya gampang banget buat kalian yang belum subscribe dulu, kemudian jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update kalau misalnya ada video baru. Selain itu, jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin bertanya apapun atau ingin memberikan saran, kritik, silahkan di kolom komentar. Kemudian kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Oke, sekarang kita bahas. Jadi kita harus sepakat dulu trimester pertama itu adalah kehamilan di bulan pertama sampai dengan bulan ketiga atau antara minggu pertama sampai dengan minggu ke-13. Oke, di bulan pertama apa aja sih yang harus kita ketahui? Biasanya teman-teman kalau telat mens ya langsung buru-buru nih beli alat tes di rumah gitu ya, dan hasilnya positif, happy, yes gitu ya. Tapi dok, saya hamil tapi saya nggak ngerasain tanda-tanda kehamilan. Normal nggak sih? Sehat nggak sih? Apa beneran saya hamil atau enggak? Jadi yang teman-teman harus ketahui adalah tanda-tanda kehamilan itu baru muncul saat embrio atau janin menempel atau implantasi pada dinding rahim. Nah, nanti diikuti dengan peningkatan hormon kehamilan, yang dimana nanti baru diikuti dengan tanda-tanda kehamilan, misalnya mual muntah atau payudara yang terasa lebih kencang seperti pada saat masa menstruasi. Lalu dok, kalau sudah tahu hasilnya positif nih, saya harus ngapain? Ya, kalau positif jelas kalian harus periksa ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilan. Tapi nggak usah buru-buru ya, nggak usah wah positif, bingung harus ngapain, besok langsung ke dokter. Nggak harus. Kenapa? Biasanya teman-teman nih, ibu-ibu nih, karena terlalu buru-buru super excited ke dokter, tapi ternyata terlalu cepat, jadi tidak bisa terdeteksi tuh kantung kehamilannya ya. Jadi kantung kehamilan itu baru terdeteksi setelah 5 minggu kehamilan ya. Setelah 5 minggu baru kelihatan tuh si kantung ya. Kemudian detak jantung biasanya juga baru terasa atau terdengar pada usia kehamilan antara 6 minggu sampai dengan 10 minggu. Jadi kalau terlalu cepat kantungnya nggak kelihatan, apalagi detak jantungnya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir ya. Biasanya tuh ibu-ibu tuh, dok kok nggak ada kantungnya, kok nggak kedengeran, jangan-jangan bayi saya nggak sehat. Nggak perlu khawatir ya, tapi intinya tidak usah terlalu cepat. Selain itu yang harus diketahui juga organ dari janin yang sudah mulai terbentuk di awal bulan pertama. Jadi hati-hati terutama bagian otak, karena bagian otak ini adalah yang paling krusial, dia udah terbentuk nih di bulan awal. Jadi buat teman-teman yang lagi promil nih, jangan lupa konsumsi asam folat. Kenapa? Karena asam folat ini sangat-sangat berguna untuk perkembangan otak dan untuk mencegah kelainan atau penyakit pada sistem syaraf pusat. Kemudian bulan kedua, apa aja dok yang bisa kita lihat di bulan kedua? Yang jelas kalau kalian kontrol ke dokter di USG, janinnya udah mulai kelihatan ya, ukurannya kurang lebih 2 cm. Masih kecil banget ya, tapi udah mulai kelihatan di USG. Selain itu, perkembangan organ-organnya yang udah semakin mateng. Mulai dari otak itu sudah ada hemisfer sebelah kanan dan hemisfer sebelah kiri, jadi udah kebagi 2. Kemudian ada juga organ jantung, hati ya udah mulai kebentuk, kemudian rongga telinga mulai kebentuk, mata mulai kebentuk. Selain itu jari-jari tangan, jari-jari kaki walaupun masih ada selaput-selaputnya, belum terpisah secara utuh, tapi sudah mulai terbentuk. Jadi ibu-ibu ya, mulai bulan pertama itu nutrisinya harus adekuat, vitaminnya jangan lupa ya. Selain itu di bulan kedua biasanya nih ya ibu-ibu, mual muntahnya semakin heboh ya, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalnya terlalu heboh ya, jangan lupa konsultasikan ke dokter kalau memang butuh asupan atau obat untuk membantu. Jadi sebenarnya makan harus tetap
makan harus tetap sedikit-sedikit, porsi kecil tapi sering, itu wajib. Tapi jangan makan sembarangan ya, tetap harus makan yang gizinya oke. Karena kita udah tahu nih, si janin butuh banget nih energi, karena udah mulai organ-organ pentingnya udah mulai terbentuk. Jadi kalau misalnya ibu terhambat karena masalah mual dan muntah, ayo segera konsultasikan ke dokter kandungan ibu ya. Jadi jangan ada tuh istilah saya nggak makan karena mual muntah. Kasihan janinnya, karena mereka juga sangat membutuhkan energi nih untuk pembentukan organ-organ penting. Oke? Kemudian bulan ketiga, nah ini lebih menarik karena sudah mulai terlihat buncit alias baby bump ya. Baby bumpnya udah mulai kelihatan, dimana si rahimnya pun sudah mulai bisa diraba di tulang kemaluan. Jadi tinggi dari fundus uteri atau tinggi dari rahim itu sudah mencapai tulang kemaluan atau tulang pubis ya. Kemudian nanti kalau di akhir bulan ketiga itu mulai berteraba sampai kurang lebih 2 jari di bawah pusat. Jadi perkembangannya lumayan cepat di awal-awal bulan. Nah, selain itu, pada pemeriksaan USG juga kelihatan nih si janin ya, si janin udah mulai berkembang antara 6 sampai 7 cm. Jadi panjangnya 6 sampai 7 cm dengan berat sekitar 28 gram. Dok, tapi pada USG kok saya suka ngelihat janin saya gerak-gerak, tapi saya belum ngerasain. Yes, karena ukurannya masih terlalu kecil, jadi belum bisa dirasakan ya janinnya gerak-gerak. Nanti janinnya itu mulai kerasa gerak sekitar 16 sampai 20 minggu ya. Selain itu, pada bulan ketiga itu biasanya ibu-ibu merasakan konstipasi atau susah buang air besar. Ini normal, cuman harus diimbangin. Dalam artian ibu harus banyak minum air, harus banyak makan makanan yang berserat, harus banyak bergerak, itu penting. Jadi jangan karena hamil terus males-malesan duduk aja Instagraman gitu ya, jangan. Jadi harus tetap bergerak, harus tetap aktif supaya buang air besarnya juga lancar. Selain masalah buang air besar, ada juga buang air kecil. Jadi biasanya, dok, kenapa ya saya jadi lebih sering buang air kecil? Itu juga normal. Kenapa normal? Karena satu, pengaruh hormon. Kemudian yang kedua adalah si rahim yang sudah mulai membesar tadi ya, dia akan menekan si kandung kemih. Jadi kapasitasnya yang awalnya besar nih si kandung kemih, jadi mulai kegencet sama rahim. Jadi keinginan untuk buang air kecilnya pun juga sering. Tapi hati-hati, karena pada ibu hamil ya, kemungkinan infeksi saluran kemih pun meningkat. Jadi ya hati-hati, apalagi kalau saat buang air kecil tuh kerasa panas, sakit. Nah, itu harus cepat-cepat periksa ke dokter ya, untuk diperiksa apakah kena infeksi saluran kemih atau tidak. Oke, itu kira-kira penjelasan gue mengenai kehamilan di trimester pertama. Ya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen. Intinya setiap kehamilan itu spesial. Ada wanita yang merasakan seperti ini, ada wanita yang merasakan seperti itu, jelas berbeda-beda. Jadi jangan di-compare karena semuanya beda-beda, nggak sama ya. Jadi intinya nikmatin kehamilan kalian, terutama di trimester awal. Kalau kalian mau tanya-tanya, konsultasi, silahkan ya di kolom komentar. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.